Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini membahas tentang multimedia ya. Di pertemuan kedua kali ini kita akan bahas tentang sejarah multimedia. Oke, langsung kita bahas ya. Sebenarnya istilah multimedia itu berasal dari dunia teater. Seperti kita lihat pada gambar di layar, sebuah teater itu biasanya mengandung beberapa unsur media. Yang pertama itu adalah suara, seni peran lah. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kenapa jadi awalnya sejarah multimedia berasal dari teater. Teater bisa disebut sebagai multimedia jika dia menampilkan beberapa jenis media. Oke, biasa yang ditampilkan oleh teater adalah yang pertama itu seni dramanya. Seni dramanya itu visual, biasanya ditampilkan atau diperankan oleh manusia. Yang kedua itu lukisan. Ketiga, instalasi, bisa pencahayaan atau set dari alat-alat atau benda-benda yang bisa digunakan dalam seni teater tersebut. Dan yang paling penting itu adalah musik yang biasanya sebagai latar cerita yang menentukan biasanya cerita itu sedang, sedih, senang, atau perang atau gembira, biasanya seperti itu. Oke, ini beberapa peran penting penemu dalam teknologi multimedia. Yang pertama itu adalah Johannes Gutenberg. Beliau adalah seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an. Jadi orang yang pertama menemukan teknologi percetakan ini adalah Johannes Gutenberg. Nah, yang berikutnya ini ada William Captain, yaitu adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mesin cetak di Britania Raya. Oke, sedikit cerita tentang William Captain. Beliau adalah seorang penulis, tapi ceritanya dia sangat kesulitan untuk membagi tulisannya atau memperbanyak tulisannya. Jadi dia mempelajari alat atau percetakan yang dibuat oleh Johannes Gutenberg, lalu dia membuat percetakan sendiri, lalu dia memperbanyak tulisannya hingga dia bisa bagikan ke daerahnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa orang-orang atau penemu yang berpengaruh dalam teknologi multimedia. Yang pertama itu adalah Matteo Bredi. Dia adalah orang yang pertama melakukan pameran fotografi sekitaran tahun 1862. Nah, terus yang kedua itu adalah Samuel Morse. Dia adalah penemu telegraf. Yang ketiga itu ada Alexander Graham Bell. Dia adalah penemu telepon. Yang keempat itu adalah Guglielmo Marconi. Dia adalah penemu radio, dan ini yang paling sekarang teknologinya masih sampai saat ini masih kita pakai adalah dari John Logie Baird. Ini dia adalah penemu televisi awal, atau dia yang punya ide tentang televisi di awal. Revolusi televisi di sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah yang lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sekitar tahun 1960-an. Nah, teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas dengan media internet.
dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir dari internet. Kenapa harus multimedia? Balik lagi ya, beberapa media tadi, kenapa kita harus menggunakan, kenapa harus multimedia? Itu yang pertama adalah pengguna multimedia akan mendapatkan output yang kaya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan aja tadi beberapa media dijadikan satu, kita bisa dapat gambar, video, audio, dan teks misalnya jadi satu. Yang kedua itu adalah kenapa jadi harus multimedia? Karena hasil output dari multimedia itu biasanya informatif hasilnya dan dapat interaktif dan menghasilkan sesuatu yang efektif. Oke, yang ketiga, menarik indera dan menarik minat. Biasanya kan kalau misalnya hasil dari multimedia itu lebih menarik karena ada gabungan gambar, audio, dan animasi lah, biasanya seperti itu. Oke, ini masih dalam ruang lingkup multimedia ya. Menurut penelitian, 20% orang dapat mengingat melalui melihat, dan 30% orang dapat mengingat dari apa yang dia dengar, dan ada 50% orang yang dapat mengingat dari apa yang dia lihat dan dia dengar, dan 80% orang dapat mengingat apa yang dia lihat, didengar, dan dia lakukan.